Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Beritanya yang ditayangkan oleh Republika, ya republika.co.id pada hari ini, pagi tadi, judulnya Rakyat Tertekan, Ekonom Ragukan Angka Pertumbuhan Ekonomi Proyeksi Pemerintah. Ada gambar ilustrasi di pabrik. Beritanya begini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2026 yang bergerak positif di angka 5,29% year on year ya, triwulan 2, itu menimbulkan kritik dari para pengamat. Ekonom dari Universitas Airlangga, Profesor Dr. Rahmi Gapmi berpendapat angka pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut dipertanyakan di tengah kondisi klaim melesunya ekonomi di lapangan. Secara permukaan, angka di atas 5% ini terlihat solid dan sesuai dengan target psikologis pemerintah. Namun ada beberapa alasan mendasar mengapa angka tersebut terasa kontradiktif dengan realitas di lapangan, kata Rahma kepada Republika hari Rabu kemarin ya. Nah, ini saya kira pernyataan seorang ekonom, seorang guru besar dari UNAIR ini kelihatannya cukup mewakili mungkin dari sebagian cukup besar masyarakat netizen ya, yang mungkin bertanya-tanya mengapa angka pertumbuhan 5,29% dan itu lebih dari biasanya di 5% ya. Nah, sementara keadaan yang mereka hadapi itu seolah-olah tidak mencerminkan pertumbuhan yang meningkat itu. Nah, ini diungkapkan oleh seorang ekonom ya, bukan sekedar netizen biasa. Mari kita baca lagi ya pendapat beliau. Mengapa angka 5,29% terasa tidak meyakinkan? Karena adanya tren perlambatan, slowdown ungkapnya, kata ibu ini. Rahma menjelaskan meskipun masih di atas 5% dibandingkan kuartal 1 2026 yang tercatat 5,61%, perlambatan tersebut memicu pertanyaan tentang daya dorong ekonomi ke depan, terutama di tengah ketatnya likuiditas perbankan dan dinamika suku bunga yang masih menjadi tantangan bagi sektor real. Di samping itu lanjutnya terjadi kontradiksi dengan daya beli real masyarakat. Di level grassroots, tekanan terhadap kelas menengah ke bawah kerap terasa nyata akibat transisi harga, biaya hidup, serta normalisasi musiman pasca Idul Fitri yang biasanya meredam perputaran uang, ujarnya. Jadi ini dalam bahasa ekonom ya, tapi saya kira netizen kebanyakan ya mungkin pendapatnya agak bersamaan ya, searah dengan Prof. Rahma ini yang merasakan harga-harga cenderung naik, biaya hidup meningkat, kemudian karena habis Lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha biasa kan mengurangi belanjanya karena sudah dihabiskan terutama di Ramadan Idul Fitri. Nah, ini meredam perputaran uang karena mengurangi belanja gitu. Jadi Rahma menuturkan ada ketergantungan bahwa motor pertumbuhan tertentu dari pertumbuhan kerap kali ditopang oleh sektor-sektor besar atau investasi tertentu yang sifatnya padat modal, capital intensif, sehingga efek tetesannya, trickle down effect, tidak dirasakan secara merata oleh sektor tenaga kerja padat karya. Kurang lebih kalau saya tafsirkan pendapat Prof. Rahma ini, ya biasa di Indonesia dan mungkin kali ini juga kan ketergantungan tumbuhnya itu tinggi, tapi yang tumbuh itu adalah sektor-sektor besar, investasi tertentu, padat modal, sehingga efek ke bawahnya, dampak ikutan ke bawahnya itu lebih rendah dibandingkan kalau yang tumbuh itu adalah sektor tenaga kerja. Ini menjelaskan mengapa angka yang cukup tinggi 5,29% dan triwulan 1 5,61% itu tidak terlampau terasa mungkin bagi kebanyakan netizen. Kurang lebih begitu ya. Nah, lebih jauh ini ada gambar ilustrasi warga antri mendapatkan bantuan paket sembako ya, ini mungkin dari jurnalis yang ingin menggambarkan dengan ilustrasi ya pernyataan Prof. Rahma ini. Nah, lebih lanjut diberitakan tercatat indikator utama pembentuk produk domestik bruto PDB pada kuartal 2
komponen pengeluaran berupa konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor terbesar PDB. Ini informasi dari jurnalisnya. Meski dinamikanya sangat dipengaruhi oleh stabilitas inflasi dan daya beli kelompok kelas menengah. Kemudian pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi menjadi salah satu motor penggerak utama, didorong oleh realisasi investasi baik dari proyek strategis maupun swasta sepanjang semester 1 2026. Dikutip langsung juga pernyataan Bu Rahma ini melihat realisasi kuartal 2 yang berada di angka 5,29% berarti terjadi perlambatan. Itu dulu ya, tinggi tapi melambat dibandingkan sebelumnya kuartal 1 ya. Pemerintah harus memutar lebih kencang pada semester 2, 6 bulan ke depan, agar rata-rata tahun bisa menyentuh angka 6%. Namun hal itu sangat berat tuturnya. Jadi sekaligus Bu Rahma ini berpendapat untuk ke depannya. Jadi untuk 6% itu berat ya. Ia melanjutkan konsumsi rumah tangga adalah motor penggerak utama PDB Indonesia. Porsinya lebih dari 50%. Namun pada paruh pertama 2026, kelas menengah ke bawah menghadapi tekanan real akibat adanya transisi penyesuaian harga barang-barang dan jasa-jasa setelah biaya hidup seperti dikemukakan di atas tadi. Jadi penurunan di semester 1 ini kelihatannya jelas lebih berdampak lagi di semester 2 karena yang di semester 1 mungkin belum masih ada tabungan atau apa. Ini komentar saya ya. Di semester 2 ini makin melemah, kira-kira begitu. Normalisasi musiman pasca Idul Fitri juga disebut-sebut oleh Bu Rahma. Lalu di samping itu sektor perbankan itu dihadapkan pada tantangan biaya dana cost of fund yang relatif tinggi dengan likuiditas yang cenderung ketat. Jadi bisa dibayangkan oleh pemirsa ya, maksud Bu Rahma ini ya suku bunga acuan BI bertahan tinggi, kemudian yield SBN tinggi, ya, kemudian instrumen-instrumen investasi aset itu meningkat semua, sehingga kecenderungan bank untuk menyalurkan ke sektor real itu melemah. Di samping kalau dia mau menyalurkan berarti biaya dia perolehan dana dia juga makin tinggi, gitu kira-kira. Jadi bank berhati-hati dalam menyalurkan kredit, terutama pada sektor-sektor padat karya atau berisiko menengah. Karena pada saat bersamaan, sekalipun ekonomi tumbuh tinggi, sebagian cukup banyak sektor, terutama yang padat karya dan ya tidak besar gitu, menengah, itu risikonya juga meningkat. Akibatnya ekspansi dunia usaha menjadi lebih terbatas. Bu Rahma cukup hati-hati ya, bukan dikatakan turun ya, tapi lajunya terbatas dibandingkan dengan sektor besar dan sektor padat modal. Nah, pemerintah mengandalkan belanja APBN sebagai shock absorbernya yang utama. Jadi memang diakui nih pemerintah yang kemudian mengandalkan belanjanya. Namun Rahma menilai ruang fiskal di semester 2 2026 ini akan menyempit lah, kira-kira semester 1 masih bisa kemarin berada di dalam koridor aman di bawah 3% terhadap PDB, karena untuk menahan agar tidak mencapai 3% dari PDB sesuai ketentuan undang-undang, maka pasti laju ekspansi dari belanja pemerintah akan dikurangi ya, kira-kira gitu. Sementara itu resiko eskalasi global seperti tensi di Timur Tengah atau fluktuasi harga energi yang dapat membengkakkan beban subsidi energi dalam negeri sehingga memaksa adanya realokasi atau pengetatan belanja operasional lainnya. Jadi ancaman geopolitik global, kemudian harga energi ini masih ya di ketidakpastian, dan di ketidakpastian itu kecenderungnya ada tambahan risiko ya, premium ya untuk menambah biaya kan. Sekalipun di saat-saat tertentu minyak turun, tapi pelaku tetap memperhitungkan secara rata-rata dan secara rata-rata juga risiko ke depannya. Nah, adapun permintaan dari negara-negara mitra dagang utama, nah ini dikemukakan lagi aspek lain oleh Bu Rahma. Mitra dagang utama Cina, Amerika Serikat, dan negara sedang mengalami tren normalisasi atau perlambatan. Jadi ekspor kita ke mereka juga terkendala karena permintaan di sana. Jadi di sana gampangannya juga tidak sedang baik-baik saja. Sekurang-kurangnya mereka sedang normalisasi. Cina tidak tumbuh setinggi biasanya. Amerika juga mengalami beberapa problem yang dia harus menormalisasi fiskalnya. Bahkan dia memaksakan
kebijakan suku bunga yang tinggi juga agar modal pergi ke mereka dan tidak pergi ke negara-negara lain. Ini membuat permintaan barang kita di sana itu menurun, ya sekurang-kurangnya tidak bisa meningkat. Akibatnya kita terkendala ekspor kita, maka ekspor sebagai motor pertumbuhan ekonomi juga menjadi melemah, kira-kira gitu argumennya. Maka ini lebih lanjut disampaikan pendapat Bu Rahma, mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga mendekati atau menyentuh angka 6% secara full year di paruh kedua tahun ini memang menjadi pekerjaan yang sangat berat bagi pemerintah. Dikatakan berat ya. Secara matematis, jika pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 di kisaran 5,61, 2 ke 5,29 melambat, maka rata-rata semester 1 itu 5,45. Sisa kuartal harus lebih gencar didorong. Berarti untuk mendapatkan 6 kan di atas itu, di atas 5,45 kumulatif semester 1 ya. Nah, saya komentari sedikit dari beberapa pandangan ekonom lain ya, itu sudah menyebut-nyebut bahwa akan perlambatan di 3 dan 4. Kalau situasinya normal saja, perlambatan itu hanya di kisaran menjadi 5, dekat 5 dua-duanya, sehingga secara total hanya 5,2. Itu yang saya lihat di beberapa ekonom, terutama ekonom perbankan, ekonom bank ya, dan juga ekonom-ekonom yang dikutip oleh media ke situ. Bu Rahma tidak lugas, tidak secara tegas, hanya mengatakan nggak mungkin 6 gitu ya. Saya ingin sampaikan ke pemirsa saya untuk membanding, banyak yang berpendapat di sisa kuartal 3 dan 4 itu akan melambat, maka totalnya akan menjadi kisaran 5,2. Nah, Bu Rahma tetap masih memberi peluang, tentu ya seorang ekonom juga harus memberikan opsi ya, maksudnya juga tidak selalu berpendapat jika makan. Ini dikatakan Bu Rahma, lompatan tajam dalam waktu singkat ini sangat sulit diwujudkan tanpa adanya dorongan atau kejutan ekonomi game changer yang masih berlanjut. Ini kalau ke-6, yang 5,2 tadi lebih normally melihat seasonal dan melihat tren. Boleh dong saya juga mengingatkan, bagaimana kalau ternyata yang terjadi game changer yang dimaksudkan positif oleh Bu Rahma ini, yang terjadi sebaliknya. Bagaimana jika ada external shock atau shock yang lain, El Nino kah dari sisi musim, external shock ternyata geopolitik meningkat, kemudian ternyata normalisasi di Cina dan di Amerika berlangsung lebih kuat dan suku bunga di sana tinggi, permintaan impor berarti ekspor dari sisi kayu itu melemah, maka malah yang terjadi bisa jadi malah lebih rendah dari sekedar 5,2% pada tahun 2026 ini. Ya kita tunggu, tapi sekaligus juga dari penjelasan Bu Rahma ini ya saya kira kita harus memahami ya, pertumbuhan ekonomi itu adalah angka agregat, angka keseluruhan dan bersifat rata-rata. Maka ada sektor yang tumbuh sangat tinggi, ada yang tumbuh lambat. Kalau subnya lebih lagi, begitu juga dengan pendapatan orang per orang, pekerja sektor tertentu atau dia usaha di sektor tertentu mungkin mengalami pertumbuhan, di yang lain mungkin justru stuck atau bahkan mengalami penurunan. Sekurang-kurangnya penurunan secara real karena ada aspek inflasi. Mudah-mudahan berita yang mengutip pendapat Bu Rahma ini memperluas wawasan kita terhadap kondisi ekonomi Indonesia.